penyimpanan khusus namanya az-zakirah, memori. Nah ini posisinya ada di bagian akhir ya, daripada otak manusia. Sekarang yang terakhir, wal khamisatu, yang kelima, al-quwwatu al-mufakkirah atau quwwah mufakkir, daya berpikir. Walaqad baqiya at-tajwifu al-awsatu wa huwa maskanul quwwati al-mufakkirah wa hiya murattibatun baina khizanatis suwari wa khizanatil ma'ani. Jadi yang kelima ini dia al-quwwah al-mufakkirah atau daya berpikir, dia berada di at-tajwif al-awsat. Ya, rongga bagian tengah. Ada tadi kan rongga tengah tapi bagian ujung. Ini persis ada di tengah. Di tengah. Itu daya berpikir. Nah, wa hiya murattabatun baina khizanatis suwari wa khizanatil ma'ani. Jadi daya berpikir ini dia berada di antara khizanatis suwar wa khizanatul ma'ani. Kalau tadi itu ada penyimpanan suwar, gambar-gambar ada di otak bagian depan. Kalau kemudian menyimpan mana-mana itu bagian belakang atau memori. Yang tengah itu khusus untuk al-fikrah, al-quwwah, al-mufakkir, daya untuk berpikir. Nah, wa sya'nuha, fungsinya adalah an turakkiba ba'duma fil khayali ma'a ba'd. Fungsi kekuatan ini atau fungsi daya ini an turakkiba, menyusun, ba'duma fil khayali, sebagian apa yang ada di dalam imajinasi dengan sebagian yang lain. Dia menyusun. Misalnya ketika indera kita menangkap objek-objek, yang nangkap tadi apa? Khoyal, ya, daya khoyali tadi itu menangkap. Kan dia tersimpan di dalam apa? Al-hafidhatu lidzalika, disimpan oleh daya yang kedua tadi. Setelah disimpan, dia kan berceceran di sini, bercecer. Maka di situ ada kekuatan khusus untuk apa? Turakkiba, menyusun. Kekuatan untuk menyusun apa-apa yang sudah dipotret tadi, apa objek-objek yang sudah disimpan di dalam penyimpanan objek-objek suar gambar. Nah, ketika sudah masuk, maka disitulah turakkiba, disusun satu dengan yang lainnya oleh satu daya yang namanya daya pikir. Nah, disinilah yang hanya khusus dimiliki oleh manusia. Manusia itu bisa mengkonstruksi apa yang ada di dalam imajinasinya. Ya. Jadi bahwa seperti Mas Wita itu membuat objek namanya gula dengan manisnya sekian. Mas Wito itu bisa menangkap satu objek namanya tepung dengan macam-macam dan bentuknya. Mas Wito bisa menangkap objek alat pengopen dengan suhu dan sebagainya. Ketika dipotret semuanya, jek masuk dalam sebuah penyimpanan file tadi, lalu dengan akan menyusun. Jadilah kemudian lumpurnya Mas Wito. Jadi dengan mengkonstruksi satu daya pemikiran, bagaimana runutan seseorang membuat lumpur dari proses awal sampai kemudian menjadi sebuah lumpur. Itu dari mana? Dari objek-objek yang sudah ditangkap, kemudian dikonstruksi. Turakkiba. Ya, menyusun. Nah, orang itu bekerja tidak bisa kalau tidak pakai ini, karena ini yang menyusun kerja manusia. Akal manusia itu akan bekerja secara sistematis, akan menyusun. Kalau itu tidak ada, tidak bisa.
Ini yang tidak dimiliki oleh hewan. Tetapi dalam diri hewan itu ada yang mirip, namanya mutakhayyilah. Tapi bukan mufakkirah, mutakhayyilah istilah. Nah, tetapi tidak bisa sesempurna manusia. Nah, di antara daya pikir ini itu yang fungsinya adalah wa tafsila ba'dan an ba'din. Dia akan mengklasifikasi. Jadi kerja daya pikir itu adalah satu, mengkonstruksi, yang kedua mengklasifikasi. Jadi dengan manusia itu bisa mengklasifikasikan, misalnya ini kopi, ini teh, ini es jus, dia bisa mengklasifikasi. Itu contoh sederhana. Bahwa manusia itu bisa mengklasifikasi ini mubtada, ini khobar, ini fi'il, ini fa'il. Itu daya klasifikasi. Bahwa manusia ketika berbicara itu bisa mengkonstruk. Ya, nggak mungkin kalau tidak ada tarkib. Tarkib itu apa? Susunan, konstruksi, sehingga saat penyair ngomong itu ada subjek, ada predikat. Ya, kenapa? Dikonstruk. Ya. Itu namanya turokib, menyusun atau mengkonstruk, kemudian apa? Mengklasifikasi satu dengan yang lain. Nah, ini yang disebut dengan al-quwwah mufakkirah. Baik, ini intinya di situ. Ini yang dimaksud dengan an-nafs al-hayawani. Jadi kesimpulannya bahwa an-nafs al-hayawaniyah itu terdiri dari dua unsur, dibagi dari dua. An-nafs al-hayawaniyah al-muharrika, yang kedua adalah al-mudrika. Yang al-muharrika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-mubashirah lil harakah, yang kedua adalah al-ba'ithah. Sedangkan kemudian yang al-mudrika, ya, yang daya penangkapnya itu ada dua, ada yang zahirah, ada yang batinah. Yang zahirah itu adalah panca indera, menangkap melalui apa? Panca indera. Sedangkan yang batinah itu ada lima macam atau 5 jenis. Yang pertama tadi al-khayali, al-quwwah al-khayaliyah, daya imajinasi. Kemudian jadi dia menangkap objek-objek, ya, yang bisa diindra. Setelah itu daya yang kedua dari mudrika itu apa? Menyimpannya. Ya, ada sebuah al-hafidhatu lidzalika. Setelah itu al-quwwah al-wahmiyah, daya waham. Ya. Nah, kemudian dia menangkap makna-makna di balik objek, di balik gambar. Lalu disimpanlah oleh satu daya tertentu, ya, yang ada disebut dengan apa namanya az-zakirah, itu menyimpan makna atau memori itu. Yang terakhir adalah al-quwwah al-mufakkirah, daya pikir. Inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, afala